Selamat sore, salam Just Talk. Kita bahas kali ini deadline terakhir transfer banyak yang cukup mengejutkan dan apa namanya banyak sekali terjadi deadline dan pasti gue nggak bahas semuanya. Ada berapa klub besar lah gue bahas dan kenapa pembelian pemain itu terjadi. Oke, kita mulai dari Munchen. Munchen itu kan bisa dibilang squadnya tidak terlalu dalam ya. Contoh Lewandowski kalau cedera siapa yang main di situ? Sirikse. Sirikse itu pemain U19 Belanda dan dia masih terlalu muda. Terus Cuisance juga di loan ke Marseille. Dengarnya kabarnya Sirikse katanya mau di loan, ternyata nggak terjadi. Akhirnya mereka ambil Choupo-Moting. Nah, ini lebih aneh lagi. Choupo-Moting sudah terbukti nggak, ya emang real striker tapi levelnya masih 4 level di bawah Lewandowski. Memang dia gratis, tapi apakah nggak ada striker lain gitu loh untuk level Munchen. Terus beli Marek Roca 15 juta. Marek Roca ya jujur gue dari Espanyol gue nggak tahu. Tapi loan dia Douglas Costa. Loan Douglas Costa untuk gue masih masuk akal karena dia sudah pernah main di situ dan sebagai pelapisnya Sané dan Gnabry. Jadi untuk gue sih walaupun masih ada Koman ya, tapi Douglas Costa didatengin ya untuk gue make sense karena dia juga senior ya. Terus yang nggak penting lagi itu kayak PSG beli banyak pemain, tapi feeling gue PSG beli pemain ini untuk dijual-jualin. Alcantara 3 juta, Thiago, Moise Kean, eh, Danilo Pereira, terus nggak tahu lah siapa lagi, nggak jelas, banyak banget tuh. I mean Rafinya Alcantara yang gue maksud. Maksudnya apa beli pemain-pemain kayak kayak gitu? Tujuannya kan nggak jelas gitu. Gue yakin mereka-mereka ini juga nggak bakal bisa jadi starter. Ini yang bikin gue bingung. PSG itu beli banyak sekali pemain yang hancur-hancuran sehingga mereka ya baru sekali masuk final itu juga tergantung sama Neymar dan Mbappe. Oke, dan yang nggak begitu penting juga kayak kayak apa namanya ada Rapinya ke Norwich, terus Robin Olsen dari Roma ke Everton, De Siglio ke Olympique Lyon, Diego Laxaltnya AC Milan pindah ke mana ini, Celtic ya kalau nggak salah. Sessegnon Spurs pindah ke ke Hoffenheim ya. Ini logonya Hoffenheim ini agak kecil nih. Ya Hoffenheim. Todibo akhirnya ke Benfica. Oke, kita bahas Barca. Barca jual banyak pemain dengan harga murah, gratis dan 1 juta, 1,5. Rakitic, Suarez, Vidal, Todibo, Semedo. Sebenarnya tujuannya itu bukan dana yang mereka usahakan. Oke, kalau nego mungkin bisa dapat 5 juta, 10 juta, tapi cuman nggak lebih dari itulah. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah gaji mereka. Dengan jual 5 pemain itu mereka hemat puluhan juta setahun. Dan itulah kenapa yang dilakukan. Ya, ini kita boleh setuju atau tidak. Tapi at least faktanya adalah mereka menghemat gaji mereka. That's why ya apa namanya pemain-pemain senior itu pada dijual atau yang gajinya gede. Nah, akhirnya Barca datangkan Trincao, Pedri yang jauh lebih murah sama Serginho Dest. Sayang sekali Depay nggak ada, tapi di sisi lain Dembele sudah balik. Gue sih bisa dibilang cukup puas ya, karena kalau kita lihat di lini depan 4 penyerang lah, kiri striker, kanan sama attacking midfield. Itu ada Pedri, Ansu Fati, Griezmann, Coutinho, Messi, Trincao, Dembele. 8 orang untuk 4 posisi. That's quite good. Dan untungnya para pemain ini bisa bermain di beberapa posisi. Kayak Griezmann bisa sebagai striker, bisa sebagai attacking midfield di kanan, Coutinho bisa dari kiri,
di belakang striker. Messi bisa sekarang jadi false nine, tapi bisa juga di belakang striker. Di sayap Pedri, Trincao, Ansu Fati, Dembele, that's okay semua. Jadi sebenarnya Depay nggak butuh-butuh amat. Oke. Sergio Des itu butuh banget. Tapi yang agak sedikit disayangkan nggak beli Eric Garcia batal. Eric Garcia batal dan nggak beli pelapisnya Alba, back kiri itu penting banget itu. Tapi ya sudahlah, dengan squad ini harusnya bisa cukup bersaing. Yang gue bingung tuh Eric Garcia. Minta 20, ditawar 18, tetap nggak dilepas. Kan udah gila itu. Padahal setahun lagi atau bahkan Januari bisa gratis dia pindah ke Barca. Karena dia udah bilang, gue pengen pindah ke Barca. Tapi ya City gitulah, kebanyakan duit, mau di ngomong apa lagi. Jadi untuk Barcelona sih gue bisa bilang cukup puas. Siapa namanya, Madrid nggak beli apa-apa. Dan emang skuadnya sudah banyak. Bahkan Zidane bilang pun, gue udah pusing dengan pemain gue sekarang apa. Jadi gue nggak butuh pemain baru. Ya kita lihat sejauh mana kepedean Zidane ini bisa terbukti. Apakah mereka bisa jadi juara lagi atau enggak. ATM yang ketipu. ATM dapat Torreira loan dari Arsenal, jual Thomas Partey di detik-detik akhir. Dan gue baca Simeone marah karena Thomas Partey sudah termasuk dalam apa namanya squadnya untuk di musim depan, mendadak keluar. Nah inilah kalau lu punya buyout clause kayak di La Liga, klub itu nggak usah harus langsung ke pembeli, kayak in this case Arsenal nggak harus ke Real Madrid, ke Atletico Madrid, langsung ke La Liga bilang gue mau buyout clause, udah selesai tanpa mereka tahu apa-apa. Dan itu kalau gue bilang salah ATM, karena Arsenal sudah berusaha untuk negosiasi untuk menurunkan harga, tapi nggak dikasih. Akhirnya ya kalau begini caranya ya sudah di detik-detik akhir, sampai mereka nggak kabarnya nggak bisa beli penggantinya, ya paling penggantinya Torreira itu. Jadi yang ketipu gue bilang ATM, that's good. I don't like ATM anyway. Arsenal datangkan Willian, datangkan Gabriel, datangkan Partey, datangkan kipernya Islandia itu, jual siapa namanya, Martinez. Terus sekarang Torreira, Gundosi ke Hertha di loan, Torreira Gundosi loan. Harusnya setengahnya masih dijual atau di loan ya, tapi ya sudahlah. Kalau ditanya apakah gue puas, ya 50-50. Gue bilang kalau Awar datang, Partey datang, gue beli 3 jersey Arsenal. Sekarang karena Partey doang, gue cuma beli 1. Sebenarnya harusnya Awar itu datang ya. Kalau Awar datang, gue yakin bisa masuk 4 besar. Sekarang bukan berarti nggak bisa, karena Arteta itu pelatih top kalau gue bilang. Tapi ya harus terbukti. Tahun ini pembuktian buat pelatih kayak Ancelotti, Mourinho, Ole dan Arteta. Apakah mereka bisa perform dengan squad yang ada atau tidak. Nah, banyak pertanyaan. Partey ini posisinya di mana? Jadi Partey ini itu di playmaker, DM di depan center back. Satu kelebihan Partey dibanding Saka itu untuk gue nggak punya visi kiri kanan belakang. Tapi dia bisa ke depan, bisa kasih end passing, crossingnya cukup akurat. Ditambah fisiknya kuat. Jadi kalau dia agak lebih ofensif, geser ke depan pun dia bisa. Nah, dengan tidak adanya Awar, apakah Usul kembali lagi? Bisa juga. Tapi bisa juga Arteta bermain dengan gaya Liverpool, 4-3-3 tanpa playmaker, atau 4-2-3-1 lah. Nah, jadi di depan back four itu ada Xhaka atau Elneny dengan Thomas Partey. Depannya yang jadi playmaker sebenarnya Auba, Ceballos sama Willian. Makanya kalau lihat di match terakhir, pada saat PP masuk, Willian digeser ke kiri, PP ke kanan, mereka lebih main ke dalam. Karena wingnya itu untuk wingback lebih ofensif daripada 3-4-3. 3-4-3 at least lu tinggalin 3 back kan. Tapi at least
Granit Xhaka seperti biasa bisa pada saat Arsenal menyerang bisa geser ke kiri, tetap aja ada 3 orang lah. Jadi Granit Xhaka cover zona kiri, Partey cover zona kanan, Ceballos dan sayap kiri, sayap kanan akan menjadi playmaker. Mirip dengan Liverpool lah. Cuman eksekusinya itu masih jujur masih di bawah Liverpool. That's why Arsenal kemarin terakhir pas kalah lawan Liverpool 3-1, Arteta bilang inilah cara bermain yang benar seperti ini. Bukan pas lawan Aston Villa ya, pas lawan Arsenal. Oke, MU beli Telles, Cavani dan satu bocah dari antah berantah ini dari Atalanta, namanya Ahmad Traore, 30 juta plus sampai 40 juta. Ini yang gue bingung. Ini bocah belum terbukti sama sekali. Berbakat, iya, kalau berbakat banyak sekali pemain berbakat, tapi MU berani keluar duit seperti itu. Ya udah, itu hak mereka. Tapi Telles sama Cavani itu gue bilang pembelian yang bagus. Salut buat MU. Pembelian yang bagus karena at least pemain-pemain yang selalu nyaman, yang 3 kali main 3 kalah tapi tetap jadi starter terus, sekarang mulai deg-degan. Ya pemain kayak Rashford, Martial, bahkan sudah kemarin kita bahas di DPI, pemain yang berada di zona nyaman, Pogba, Martial, Rashford, Greenwood, Maguire, De Gea, itu harus diganti semua. Dicadangkan, masukkan pemain lain, at least ada kesempatan, kasih mereka kesempatan bermain, bahwa pemain ini nggak ada yang pasti jadi starter. Oke? Jadi Cavani dan Telles is a smart purchase dari MU. Terus City beli Ferran Torres, Ruben Dias. Ya, apakah butuh? Gue bilang tetap City butuh seorang striker karena bangun serangan semua mereka oke, hebat. Hanya cetak gol yang mereka susah. Tapi Garcia masih ada, jadi di belakang nggak terlalu tergantung lagi sama Laporte sama John Stones. MU sudah bahas. Sebenarnya yang paling tekanan lebih besar itu Chelsea ya, dengan begitu banyak pemain. Bahkan gue bilang Spurs ayam sayur itu beli pemain yang bagus-bagus, Bale, Reguilon, Doherty kanan, Højbjerg. Jadi nggak ada alasan lagi. Bahkan kipernya Joe Hart, kiper cadangan. Jadi untuk gue nggak ada alasan lagi kalau nggak masuk ke Champions League, Mourinho gagal total kalau menurut gue. Apalagi City, Chelsea, Liverpool ini harusnya beli pemain ya. Sudah berkali-kali gue bilang kedalaman squadnya itu jelek sekali. Terakhir lawan Aston Villa kelihatan. Tapi ya sudahlah, ini pilihan dari mereka sendiri. Oke, sementara itu aja dulu. Thanks for watching.